Sana corona, situ corona, Solo corona, Jakarta corona. Ya iya. Aku neng atimu, neng konora. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ada dokter muda luar biasa. Ada Dokter Randi Dwianto, spesialis bedah. Assalamualaikum Pak Dokter. Calon spesialis bedah. bedah. Oh calon ya. Amin. Kapan nih selesainya? Mohon doanya, mudah-mudahan insya Allah tahun ini bisa selesai spesialis ya. Masya Allah. Kalau ini selesai statusnya? Alhamdulillah sudah anak satu. Udah anak satu. Masya Allah. Saya kira masih jomblo loh. Sorry. Kurang informasi ya. Saya wajahnya masih muda gitu loh. Ya nggak apa-apa Dok, nambah lagi juga nggak apa-apa. Tuh Ustadz Ridwanullah juga mau nambah katanya kok. Oke. Produser kita Ustadz Ridwanullah juga mau nambah. Nanti tanya ilmu ke beliau. Tapi kita hari ini nggak akan bahas nambah-nambah ya. Kita akan bahas tentang bertambahnya virus congorna, virus corona, virus corona. Di mana orang pada ngomongin corona. Apa tuh ya? Iya. Sana corona, situ corona, Solo corona, Jakarta corona. Aku kapan karo kowe? Ya iya. Aku neng atimu, neng konora. Iya. Bukan corona. Gusti Allah neng konora, neng atimu. Iya. Itu. Iya. Ini sebenarnya gejalanya apa aja sih Dok? Biar orang tuh nggak ngasal kan, soalnya takutnya gini. Contoh nih, saya lagi misalnya nggak sengaja habis makan ayam geprek gitu kan, gitu, corona gitu. Bahkan mohon maaf, di teman-teman saya biasanya kalau orang bersin tuh hacing gitu, alhamdulillah pada jawab yarhamukallah. Sekarang nggak, hacing langsung corona pada gitu, bubar tuh tongkrongan. Iya, di Burjo di mana tuh hacing corona, 1 3 corona, semua bubar tongkrongan. Ini gejalanya kan kurang edukasi nih Dok, orang-orang tuh. Ini gimana nih? Ya, sebelumnya saya coba jelasin dari posisi saya. Sebenarnya saya ya sebenarnya belajarnya sebenarnya sekarang lagi tentang bedah ya. Tapi saya nggak saya belajar. Saya juga coba cari tahu sebenarnya apa sih sebenarnya sebagai sistem medis gitu kan. Saya juga pengen tahu sebenarnya corona itu apa sih? Kok rame banget gitu di Indonesia nih, orang-orang lihat dari berita sekarang di mana-mana. Bahkan ngalahin artis nih terkenal ya. Iya benar, di mana-mana beritanya tiap hari hampir terus yang tentang corona. Sebenarnya yang dari pengertiannya dulu ya, sebenarnya virus corona itu sendiri atau namanya itu dibilangnya kan novel coronavirus. Jadi itu dia virus yang menyerang dari sistem pernafasan. Memang dia ini COVID-19 karena dia ditemukannya itu akhir tahun 2019 kemarin. Itu di kota Wuhan di Cina. Kota Wuhan. Itu awalnya itu akhir 2019 kemarin. Apakah itu ada hubungannya dengan Wuhan? Wahing. Wahing itu bersin bahasa Jawa itu. Jadi wahing gitu deh. Gejalanya ya. Iya, wahing kan Wuhan, wahing, wacing gitu ya. Corona. Bisa. Jadi sebenarnya ya lanjut lagi ya. Jadi virusnya itu sendiri memang ya namanya virus. Jadi sebenarnya memang benar. Kemarin juga waktu awal kejadian dibilang yang orang positif 2 orang Indonesia kena coronavirus. Itu kan udah heboh tuh orang. Ya dari presiden juga udah ngumumin, menteri juga udah bilang. Sebenarnya kalau dari namanya virus itu sendiri, itu virus itu dia self limiting disease. Jadi sebenarnya penyakit yang sebenarnya bisa dari dalam tubuh kita sendiri dan bisa sembuh sendiri. Betul. Bisa sembuh sendiri. Beda sama memang kalau memang infeksi. Jadi ada karena virus atau karena bakteri. Kalau virus itu memang cenderungnya lebih bisa self limiting disease atau bisa sembuh sendiri. Terus yang gejala-gejalanya sebenarnya coronavirus sendiri juga itu sebenarnya dulu udah pernah booming juga sebelumnya. Sudah pernah. Namanya seperti hampir yang dulu tahun berapa sekitar tahun 2000 atau ya 2000-an ya. Itu SARS. SARS. Nah, SARS itu temannya MERS itu bukan sih? Ya, kalau MERS itu yang di Timur Tengah. Middle East Respiratory Syndrome. Itu kalau yang di Timur Tengah. Kalau yang di SARS itu juga yang dulu sempat di booming ya di Singapura itu juga Severe Acute Respiratory Syndrome. Sebenarnya itu sama-sama penyebabnya karena virus juga.
Cuma ini sekarang jadi ada diteliti lagi, mungkin ada virusnya itu jenis yang baru, makanya Masih dibilangnya satu namanya keturunan ya. hampir sama seperti itu. Sebenarnya gejalanya seperti itu. Nah terus kalau dari gejala-gejalanya itu sebenarnya memang yang paling sering, makanya orang awam mungkin hampir sama, memang gejalanya seperti influenza. Iya. Hampir sama. Bahkan sekarang ada orang batuk pilek disangka corona. Ya itu dia, Iya kan? makanya. Kayak seolah-olah corona tuh parah banget gitu loh. Iya, Padahal itu kalau dibandingin sama penyakit-penyakit Indonesia tuh corona nggak ada apa-apanya. Iya, Ya kan betul, penyakit betul. apa? Hasad, iri dengki itu kan ya. Apalagi sombong, utang itu nggak ada apa-apanya. Waduh, gitu jangan kan. itu. Ya, Tapi nyambung ke tadi. Itu gimana tuh? Gejala-gejalanya itu yang paling sering mungkin kalau orang awam mungkin harus tahu, itu mungkin hampir sama kayak penyakit-penyakit misalnya orang batuk pilek biasa seperti yang paling sering. Nah gejala-gejala yang Gitu ya? batuk sama ada pilek juga, dan biasanya demam yang utama sih, namanya demam. Gejalanya dia demam tinggi, biasanya lebih dari, kalau diukur pakai termometer itu ya lebih dari 38 derajat Celcius biasanya seperti Bukannya itu. kalau udah 40 berapa itu meninggal ya dok ya? Enggak juga, tergantung. Itu kalau udah sampai komplikasi mungkin ya. Jadi demam ada 3 sebenarnya. Pokoknya yang utama tuh demam, batuk sama sesek. Itu udah mungkin curiga ke arah orang, mungkin orang ini bisa ini apa, suspek. Kalau di medis itu kita bilang suspek itu kalau dicurigai mungkin orang ini Corona. kena corona gitu. Tapi juga Tapi di nggak Indonesia selalu. status curiga bisa disalah meaning nanti status Nah curiga itu udah. dia. Nah orang baru batuk atau demam sehari udah takut, misalnya ini saya tahu corona atau bukan. Yang di Jakarta saya juga tahu sekarang ini juga di puskesmas itu, maksudnya untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kan puskesmas atau klinik. Itu sekarang tuh banyak orang juga datang, yang saya dengar itu datang ke klinik karena dia baru ngerasa batuk, ini langsung berobat ke dokter, rame. Jadi sampai heboh itu memang. Tapi sebenarnya yang ada tuh corona biasanya penyakit receh maksudnya. Iya, kayak makanya. demam batuk pilek receh banget. masuk angin orang Iya. awam bilangnya. Itu paling minum jahe juga sembuh gitu loh. Iya. Tapi ya nggak apa namanya, Nggak sereceh sampai itu juga ya. iya, maksudnya sampai ini pasti corona gitu. Demam, batuk sama sesak itu ada gejalanya juga. Mungkin biasanya masa dia si virusnya itu dalam tubuh manusia yang misalnya terpapar, kalau memang terpapar virus corona itu biasanya sekitar 2 sampai 2 minggu dalam tubuh manusia itu. Baru nanti kalau emang ada sampai timbul gejala. Jadi demam Berarti tinggi selama 2 sampai 2 2 minggu itu kurang lebih 2 hari sampai 2 minggu. 2 hari sampai 2 minggu di tubuh itu dia masih berperang dengan imunitas kita. Ya betul. Jadi namanya virus itu sendiri memang, makanya kan kalau misalnya karena bakteri obatnya antibiotik. Orang awam sih mikirnya gitu. Sakit tuh batuk pilek. Saya juga dulu waktu sebagai dokter umum juga sama. Orang batuk pilek baru sehari mintanya antibiotik. Kalau nggak dikasih antibiotik katanya nggak sembuh. Sebenarnya nggak selalu seperti itu. Ya udah mintanya ada amoxicillin, ada apa. Nah itu dia, justru yang seperti itu malah efeknya juga sekarang itu malah jadinya resisten. Oke. Padahal tuh sebenarnya penyakitnya receh banget ya dok ya. Maksudnya nggak, orang pada panik gitu sampai batuk pilek di puskesmas, sampai Ya, penuh benar. gitu kan ya. Benar. Ya itu dia makanya ya balik lagi sebenarnya kalau memang dari ininya ya itulah kepanikan dari banyakan orang-orang Indonesia terutama gitu. Ngeliat memang beritanya simpang siur, nggak jelas, mungkin banyak juga mungkin kita juga bisa lihat kan, baca-baca mungkin dari berita, nggak tahu mungkin sumbernya dari mana, mungkin apa namanya nggak bisa dipercaya juga, makanya Berarti akhirnya ya untuk ciri khususnya nih dok, ciri khususnya corona itu seperti apa? tadi ya Kadang misalnya ada orang dia emang dasarnya batuk pilek, tapi tiba-tiba dia ditinggalin sama mantannya, terus dia sesek tuh. Jadi apakah dia corona? Kadang dia seseknya karena ditinggalin itu kan, misalnya kayak gitu kan. Nah, ini apa nih dok? Ada urutan ciri khusus atau kemudian apa sih yang lain yang membuat ini corona itu ini corona nih? ya pokoknya bedain sama influenza. Saya juga dari baca lagi tuh, kalau misalnya bedanya sama influenza, kalau corona itu gejala-gejala utama itu dia emang sama-sama ada demam juga. Namanya influenza itu karena virus juga. Jadi kita bilangnya kalau istilah medis itu common cold. Jadi orang batuk pilek itu penyebabnya biasanya paling sering influenza. Virus influenza Hemophilus sama influenza. Virus influenza sama corona berbahaya mana sih? Kalau misalnya
yang memang komplikasinya bisa sampai berat itu ya yang corona memang. Corona ya. Tapi kalau misalnya penyakit yang gejalanya memang hampir sama. Tapi kalau misalnya pada corona itu dia demam, ada batuk juga. Kalau misalnya influenza kadang hidungnya sampai meler, kayak tersumbat. Itu kalau misalnya corona yang saya baca itu enggak. Bersin-bersin kalau pada memang corona juga jarang sebenarnya. Tapi kalau influenza biasanya ada bersin juga. Sama yang paling sering, yang kelihatan khasnya itu beda sama influenza, itu dia sesak. Lebih cenderung ada kadang nafasnya agak berat. Itu kalau misalnya sesak nafas ya. Ada misalnya karena corona. Tapi kalau influenza biasanya nggak bikin sampai Sesak nafas, biasanya seperti itu. Terus dia juga kadang ada dahak juga. Kalau misalnya batuk berdahak itu corona. Tapi makanya yang diperiksa jadi itu batuk berdahak corona dong. enggak juga. Makanya harus ada gejala yang tadi itu. Makanya demam. Demam tinggi dulu, terus ada batuk lebih dari 10 hari biasanya gejalanya tuh. Demam tinggi. Makanya kalau di obat-obat apa yang meredakan batuk pilek itu mesti jika gejala lebih dari 4 hari silahkan periksa ke dokter itu ya. Mesti ada keterangan kayak gitu ya. Makanya itu perlu misalnya ada mungkin ya biasa karena perlu antibiotik atau enggak. Sebenarnya makanya yang karena virus itu pokoknya dia itu kan ya tadi karena saya bilang dari awal tadi, makanya sebenarnya itu bisa sembuh sendiri tergantung dari daya tahan tubuh kita. Jadi makanya yang nanti pencegahannya saya bilang nanti. Jadi kalau misalnya dari gejalanya dulu ya, gejalanya itu yang tadi saya bilang itu demam, batuk, sesak. Terus kalau lihat dari penyebabnya itu yang tadi saya bilang juga. Jadi memang karena virus yang menginfeksi saluran nafas. Jadi terus kalau misalnya tertularnya itu makanya tertularnya ini yang penting nih. Orang Indonesia juga harus tahu. Jadi kenapa yang misalnya kasus ini yang di Indonesia itu kok positif? Nah, itu padahal kemarin booming kan? Iya. Yang dari Wuhan udah ditransport ke sini, dijemput ke sini, terus yang dari kapal pesiar juga dijemput sini sampai di nggak boleh diisolasi dulu ya kan selama 2 minggu. Nah kan tiba-tiba positif dari mana nih? Kan padahal ya mungkin salah satunya mungkin awalnya itu pada saat dia mungkin yang orang asingnya itu mungkin datang, kita curiganya mungkin kalau dari yang dibilang sama di berita itu Menkesnya itu Menteri Kesehatannya mungkin curiga dari orang asingnya itu yang menyebarkan ke orang Indonesia. Jadi awalnya itu mungkin si orang asingnya itu mungkin juga sudah ada gejala. Jadi waktu dia mungkin datang ke Indonesia mungkin nggak terdeteksi sama di alat di bandara itu. Kemudian pada saat dia mungkin di sini dia ketemu orang Indonesia, terus dia baru muncul virusnya itu, maksudnya baru virusnya itu kambuh, maksudnya aktif, kemudian nular ke orang Indonesia yang daya tahan tubuhnya lemah. Jadi kemudian akhirnya orang Indonesia itu sebenarnya udah ada gejala, sebenarnya gejalanya udah lama. Kalau lihat dari berita itu tanggal 28 dia 26 itu baru dirujuk ke rumah sakit penyakit infeksi. Sebenarnya gejalanya itu dia ketemu orang Jepang itu sebenarnya dari tanggal 14. Berarti udah hampir 2 minggu. Sebenarnya orang Indonesia itu sebenarnya udah ada gejala, cuma gejalanya belum sampai yang kelihatan memberat. Dan dia baru dapat kabar memang dari yang temannya di Malaysia itu setelah dia hampir selama 2 minggu dirawat, ya itu hampir 2 minggu dirawat di rumah sakit, baru dibilang kalau yang temannya itu diperiksa positif corona, kemudian dia juga diperiksa ternyata dia juga positif. Mungkin bagi dia kayak receh lah paling batuk. Iya benar, awalnya seperti itu. Ya, dan di sana juga makanya di rumah sakit, makanya itu saya juga dengar beritanya itu jadinya akhirnya efeknya juga ya kasihan juga sih. Jadi efek rumah sakit yang di Jakarta itu yang dia tempat waktu yang pasien ini dibilang akhirnya positif corona itu, jadinya akhirnya semua yang pernah ketemu sama pasien itu akhirnya harus dicurigain juga kan. Maksudnya harus paling enggak periksa lah ya. Diperiksa. Makanya seperti itu. Sampai rumah sakitnya mungkin saya dengar juga katanya jadinya sepi karena takut di situ. Takut ada penyebaran virus corona di situ. Sampai efeknya seperti itu, makanya aduh. Bahkan sampai orang sekarang mau ke Depok takut juga. Ya, itu. Wah, Depok kota corona padahal ya mungkin biasa aja gitu. Iya. Tapi sebenarnya kita perlu nganggap receh nggak sih batuk pilek itu? Ya tetap namanya kalau misalnya kan semenjak ada corona baru
baru kasta penyakit ini tuh baru naik gitu loh, baru naik pangkat gitu loh. Gua jadi diperhatiin nih, tadinya orang batuk pilek, batuk aja, bersin aja. Cuman semenjak ada corona kan kayak naik pangkat tuh batuk pilek tuh. Iya, Ya kan? benar. Kalau mungkin beberapa orang kayak alay banget sih baru batuk pilek beli amoxicillin gitu kan buat antibiotik. Itu salah sebenarnya, kalau apa-apa terus perlu antibiotik apa segala macam, minum Tapi antibiotik itu apakah bisa menjaga daya tahan tubuh juga? Iya, bukan. Oh, bukan ya. Sebenarnya makanya tadi saya bilang tadi, pokoknya jadi kalau misalnya ntar kita urut dari penularannya dulu ya. Jadi kalau penularannya itu sebenarnya makanya harus ada orang yang memang benar-benar dia itu sendiri memang dalam tubuhnya itu sendiri memang sudah terinfeksi si corona tadi. Si corona. Nah, dia tuh penularannya Bukan itu gejala ya, tapi emang udah terinfeksi. sudah terinfeksi corona. Jadi makanya kalau memang, makanya kan dibilangnya itu asalnya itu dari Wuhan. Makanya yang dibilang itu orang-orang yang misalnya baru bepergian dari luar negeri, apalagi misalnya dari Cina, kemudian dia datang, kemudian penularan itu makanya bisa dari kita nggak sengaja ngehirup, ada orang yang misalnya bersin dari orang misalnya yang sudah misalnya terinfeksi virus coronanya itu. Sebenarnya makanya bersinnya itu sendiri, makanya memang sebenarnya kemarin juga saya lihat lagi di berita itu sebenarnya yang nggak langsung ditularin gitu, misalnya misalnya saya Mas Farhan jaraknya di situ langsung nular gitu ya, nggak juga. Karena memang jarak dekat memang nularnya lewat udara. Virus itu memang bisa menyebar lewat udara, tapi jaraknya harus yang dekat. Kalau jarak dari minimal, makanya pencegahannya jangan yang dekat, jarak harus 1 2 kilo meter. gitu ya. Kejauhan. Terus, tapi gini sih. Itu kan tadi dari orang ya. Dari produk juga nggak? Produk contohnya gini kan, kemarin gini, lu ngapain beli masker kan buatan Cina lah, malah corona katanya begitu. Enggak, ada info kayak mitos enggak bener. Jadi kalau misalnya sampai Cina apalagi yang barang Cina apalagi enggak, itu enggak ini ya, kurang tepat. Pokoknya dari yang enggak sengaja kehirup dari orang yang bersin, jaraknya pas daya tahan tubuh kita turun juga. Misalnya jaraknya tapi sekitar 1 meter. Kalau misalnya jarak sampai 2 meter gitu enggak langsung tertularan gitu, enggak. Atau bisa jadi juga memegang misalnya mulut atau hidung kita, terus yang nggak sengaja itu tangan kita belum cuci tangan, padahal mungkin habis kesentuhan benda orang yang kena corona itu juga bisa. Terus bersentuhan atau berjabat tangan itu juga bilangnya sebenarnya bisa dibilangnya. Mending cuci tangan atau hand sanitizer? Nah, kalau misalnya kita misalnya nggak ada air, itu hand sanitizer itu untuk antiseptik. Jadi bukannya kalau nggak ada air kita tayamum. Tuduh ya. Aduh. Ya, untuk jaga-jaga kalau misalnya sekarang ini, makanya saya juga nanti ini lagi bisa dari hand sanitizer, maksudnya dari itu atau cuci tangan. Di rumah sakit itu apa sih yang di tembok-tembok? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Terus sama tadi nanti untuk pencegahannya nanti saya jelasin lagi, untuk harus pakai masker, hand sanitizer. Nah, terus kalau misalnya tadi ya penularannya seperti itu tadi. Jadi pokoknya harus ada orang yang memang sebenarnya tadi yang karena penyebarannya dia dari virusnya itu ditemukannya di Cina. Makanya untuk orang-orang yang dicurigai itu yang harus bepergian dari luar negeri itu perlu dicurigai. Terus dengan ada gejala-gejala yang berarti tadi nggak serta-merta bilang, ada orang batuk pilek atau apa kita nggak mau salaman takutnya. Ya enggak. Jadi yang benar-benar ada ciri dia misalnya dari luar negeri, ada apa yang kita curigai itu ya. Betul, seperti itu. Nah, terus kalau ada gejala-gejalanya, itu tadi makanya nanti diperiksanya itu ke dokter itu. Jadi kita sebenarnya ada, kalau dari saya baca itu untuk dari panduan nasional itu juga sebenarnya untuk pasien yang di puskesmas itu fasilitas pertama kita, kalau misalnya dari yang punya pemerintah ya, itu udah ada panduannya juga. Jadi kalau ada pasien, jadi nggak semuanya pasien yang demam batuk pilek ini dirujuk ke rumah sakit gini, itu enggak, harus sesuai ada gejalanya yang memang benar-benar positif dicurigai itu. Mesti ditanya-tanya kamu kemarin dari mana. Iya, itu mesti harus ada tambahan pertanyaan seperti itu. Kalau dia mau sobone ning mall, ning sawah atau di mana. Insya Allah enggak. Nah, makanya nanti yang diperiksanya itu nanti kalau memang dia positif misalnya curiga corona, nanti diperiksa di rumah sakit itu baru periksanya biasanya periksa lab darah atau ronsen dada, sama yang sekarang yang di
periksa di rumah sakit infeksi yang di Jakarta itu yang swab tenggorok. Jadi di tenggorokan itu diperiksa. Itu yang untuk ngelihat dari dahaknya itu. Ini ada ngandung kontaminan, maksudnya untuk dari virusnya corona atau enggak. Nah terus sebenarnya, ini dia yang penting juga, pengobatannya gimana. Sebenarnya kalau pengobatannya itu memang namanya virus ya, jadi dia bisa sembuh sendiri, self limiting disease sebenarnya. Jadi tapi memang harusnya memang namanya virus itu memang kalau bakteri kan jelas obatnya antibiotik. Makanya ini orang virus penyebabnya virus, orang kasih menyamakan antibiotik. antara virus dan bakteri. Gitu. Nah, itu kalau bakteri obatnya antibiotik, tapi kalau virus ada sebenarnya antivirus. Cuma memang antivirus itu di komputer. Oh, bukan. Antivirus. Iya benar. Antivirus. Tapi yang biasanya kalau virus itu biasanya kita divaksin. Vaksinnya. Jadi vaksin itu kalau misalnya virus bukan diinstal ya. Diinstal kan di laptop. Antivirus. Jadi kalau misalnya divaksin vaksin atau obat untuk antiviral, antiretroviral, antivirusnya ini memang belum ada memang. Sampai saat ini belum ada karena ini masih baru. Lagi dicari sama peneliti. Memang masih baru. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir, makanya yang benar-benar orang awam harus tahu. Dan menurut saya juga mungkin kalau ada pasien-pasien di rumah sakit, saya juga sekolah di Muardi, jadi edukasi gitu. Maksudnya jangan orang Indonesia tuh ya nggak boleh panik gitu. Maksudnya orang-orang awam nih lihat denger ini belum jelas, ini udah takut gitu kan, yang kayak kemarin di berita sampai mau ya udah nggak mau keluar rumah sama sekali. Sampai waduh parah. Ya itu sebenarnya nggak ini juga, nggak sampai segitunya juga. Jadi kalau misalnya yang penting kalau ada gejala-gejala seperti itu, kalau ada demam yang misalnya tadi bilang mungkin dikasih obat, yang minum obat demam dulu. Misalnya kan sekarang banyak obat batuk dan dengan mungkin itu. Pola penularannya yang tadi dokter jelaskan tadi ya. Iya betul. Dengan orang-orang yang kita curigai misalnya kayak dia habis dari luar negeri atau dari mana. Jadi nggak serta-merta kita ketemu orang bersin kita tuduh langsung corona. Iya betul. Jadi kalau misalnya itu juga makanya yang paling sebenarnya, jadi sebenarnya tergantung dari daya tahan tubuh kita. Pokoknya sebenarnya virus itu dia masuk ke dalam tubuh, misalnya virus ya kan, misalnya tadi ya mau influenza atau misalnya corona, itu masuk ke tubuh kita. Misalnya kita daya tahan tubuh kita lemah, terus kemudian ada virus yang masuk itu sendiri ke tubuh kita. Nah itu dari dalam tubuh kita sendiri tuh akan ada antibody yang berusaha buat ngelawan si virusnya itu sistem sendiri. Imunitas ya betul, sistem pertahanan tubuh kita. Jadi tergantung, kalau daya tahan tubuh kita kuat, maksudnya bagus, mudah-mudahan kita juga nggak akan mudah terpapar. Tapi kalau daya tahan tubuh kita lemah, kemungkinan untuk terpaparnya lebih besar. Biasanya seperti itu. Ngomong-ngomong ke daya tahan tubuh nih, kita ke lanjut ke proses pencegahan. Kan tadi yang ini gejala udah, proses penularan udah, sekarang kita ke pencegahannya dok. Kan orang-orang sekarang pada panik nih karena dia saking takutnya sampai dia nimbun makanan beli di supermarket habis semua gara-gara emang dia bener-bener nggak mau keluar rumah, nggak mau kerja, bahkan anaknya pun mau masuk sekolah nggak boleh itu kan, nggak masuk sekolah. Ini kan pencegahan yang menurut saya kurang tepat ya. Ini pencegahan yang bener tuh gimana sih? Iya. Sebelumnya tadi mau nambahin dulu ya. Jadi kalau komplikasi, jadi kalau misalnya virus corona yang bisa berat, infeksinya bisa berkembang jadi berat, itu kalau memang sampai tadi gejalanya sampai ke paru-paru, jadi bisa bikin sampai radang paru-parunya. Oh, sampai radang paru-paru. Jadi di ronsen itu kelihatannya gambaran, makanya tadi pemeriksaan itu kan bisa dari makanya pakai ronsen tadi ya. Ronsen, lab darah sama yang swab dipakai dari tenggorokan itu diperiksa dahaknya. Itu bisa sampai radang paru-paru, namanya pneumonia. Atau biasanya juga kita bilangnya sindrom gagal nafas akut. Ya seperti berarti itu. Bentuk paru-parunya gimana tuh dok kalau pneumonia? Seperti kayak ada cairan jadi bukan putih, ada kayak selubungan. Ya, diselaput di parenkim dari lapisan dari paru-paru. Jadi corona bisa menyebabkan itu ya? Itu kalau sampai yang bisa sampai yang komplikasi yang berat. Jadi dia maksudnya berkembang jadi maksudnya nggak sembuh-sembuh, harusnya misalnya sudah bisa sembuh dalam berapa hari, tapi
dia malah apa namanya infeksi, maksudnya sampai ke paru-parunya. Ya, stadium Ya, corona stadium. Ya, itu dia, maksudnya Stadium sampai yang akhir. iya, sampai yang Separah itu ya. separah itu bisa sampai yang pakai ventilator, ya Wah, bantu sampai napas juga ventilator? bisa. Tapi makanya kalau yang dari yang saya baca juga itu, jadi untuk corona itu sendiri memang kalau memang dibandingkan, makanya juga orang awam juga harus tahu itu dibandingkan sama yang penyakit yang SARS yang udah dulu ya, Yang kemudian MERS, nenek moyangnya dia. yang sebelumnya udah ada, itu angka kematiannya itu sendiri itu di dunia itu sebenarnya kecil, masih kecil loh. Corona itu ya. Masih sekitar 2-3%. Bayangin aja. Yang kejadian mungkin di Cina itu udah sampai ribuan ya, ratusan ribu orang, tapi yang meninggal itu masih di bawah angka 100 kalau nggak salah. Sampai, dan itu jauh sekali gitu. Masih, makanya kalau dibilang persen itu masih sekitar 2-3%. Makanya untuk yang ya memang maksudnya ya itu tadi, karena udah kepanikan segala macam, ini takut sampai nanti bisa mungkin meninggal gitu. Padahal angka kejadian itu Masih di kecil dunia dia. masih kecil jauh dibanding yang dulu mungkin udah SARS itu sampai Udah MERS itu. Padahal itu juga dulu sama bahaya gitu. Cuman ini masih kecil itu. Masih kecil. Lalu sekarang, makanya orang awam juga harus tahu. Jadi kalau saya sampai jawaban kematian itu kalau memang komplikasinya sampai yang berat. Yang berat. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kepanikan yang saat itu kurang tepat ya, Dok, karena kematiannya belum sampai separah MERS dan SARS dulu. Belum sampai. Emang dulu sampai angka berapa, Dok, kalau dokter mungkin ingat? sampai Yang di MERS sama SARS itu? sekitar mungkin sampai Jutaan? ya enggak sih ribuan, tapi 20-30%. MERS dan SARS ya. Ya kurang lebih. Tahun Ya. 2000-an itu. 2000-an awal ya. Nah, zaman saya dulu SMP kayaknya. Iya itu. SARS itu. Separah itu ya. Iya, makanya. Ada orang Indonesia yang kena nggak zaman dulu itu? Ada, tetap ada. Makanya yang dulu, zaman dulu yang ini loh, yang dari unggas semua Kayak flu ayam, burung, flu babi, H5N1. Ya sebenarnya itu sebenarnya juga ya dulu sebenarnya juga udah pernah ada sebenarnya. Makanya ya kita ya zaman sekarang orang bisa cari informasi seluas-luasnya dari internet, dari mana. Tapi juga harus cari tahu sumbernya itu jelas atau enggak, bisa dipercaya atau enggak. Itu sendiri sih, makanya balik lagi ya pokoknya ke diri kita sendiri. Terus kalau untuk pencegahannya ya, tadi pencegahannya itu sebenarnya tadi ya, karena kalau emang ini kan dibilangnya awalnya ditemukan baru mungkin sekitar 2 bulan, makanya dari bulan Desember itu sendiri. Cuma ya memang yang utamanya itu kan memang ditemukan itu kan pertama kali di Cina. Makanya untuk orang-orang yang mau berpergian ke luar negeri itu sebaiknya ya ditunda dulu. Saya ke daerah-daerah yang memang positif, di sana memang sudah ada, memang lagi ada wabahnya, itu Jadi sebaiknya destinasi wisata semua nih yang negara Jepang, Korea, ya, Singapura ya kan. Itu yang sekarang gitu. Terus nah itu dia masker. Nah ini dia nih. Masker ini makanya aduh sekarang juga itu sampai di berita juga udah dikasih tahu kalau misalnya masker yang Saya sampai beli buff ini, Dok. Kayak Kakashi Hatake. itu buff tuh masih nembus loh. Apa ya? Itu kan masih bisa ini. Ya udah besok saya pakai lakban aja lah. Ya nggak bisa nafas. Jadi kalau misalnya masker itu makanya maskernya tuh ada yang orang lihat sampai kemarin di TV lihat. Iya. Sampai maskernya kayak gimana coba? Yang sampai udah kayak mau kemana? Itu terlalu terlalu berlebihan gitu kan. Terlalu berlebihan. Makanya sebenarnya nggak sampai segitunya gitu. Jadi kalau masker itu karena mungkin framingnya di sosial media ini seolah-olah nih virus mematikan gitu. Ibarat kata lu bersin lu mati gitu. Maskernya itu seperti itu. Iya, yang dibilang itu yang memang N95 itu yang bentuknya kan beda sendiri tuh. Yang benar-benar dia lebih rapat itu. Iya, wajah ketutup. Ya, itu sebenarnya itu bukan untuk orang awam sebenarnya, untuk orang-orang yang kemungkinan resiko terpaparnya besar, orang-orang medis seperti saya, orang-orang di rumah sakit, biasanya seperti itu. Makanya yang itu ya, Dok, ya? Lebih terpapar pasien, perawat, dokter, biasanya seperti itu. Kalau untuk orang awam itu sebenarnya yang
maskernya itu ya cukup masker yang biasa yang misalnya dijual di Indomaret. Yang 2000-an. Ya misalnya yang di supermarket gitu kan. Sekarang udah 2000 dok sekarang. 5.000 ya. Loh lebih sekarang aja mahal. seboxnya 500.000. Makin naik kan gimana-mana tuh. Aduh. Langka ya. yang gila. Maskernya itu sebenarnya yang cukup seperti itu. Tapi itu sebenarnya makanya nah, penggunaan masker ini juga makanya sebenarnya masker itu buat orang sakit atau orang sehat. Sebenarnya. Nah, sebenarnya untuk kalau misalnya orang sehat, misalnya kita nggak kondisi kita tubuhnya bagus nih gitu, ya sebenarnya nggak perlu pakai masker juga nggak apa-apa, nggak usah terlalu, aduh takut ini. Kalau misalnya kayak Mas Rehan, misalnya nggak di rumah sakit seperti saya, kalau saya mungkin di rumah sakit ya harus untuk pencegahan karena nggak tahu kan ada orang yang sakit atau lebih banyak gitu kan orang yang sakit kemungkinan sakit apa, misalnya tertular kan mungkin kalau saya lebih besar. Tapi kalau orang awam misalnya nggak ada lingkungan kerjanya atau di rumahnya nggak ada orang yang sakit. Iya, dia cuma di rumah main game doang, nggak usah, nggak usah pakai, nggak usah. Justru malah orang yang makanya ini ada yang dibilang juga kemarin juga saya dapat gambar-gambar gitu. Satu orang yang misalnya dalam 10 orang satu orang yang sakit, terus orang yang lainnya yang lainnya 9 orang pakai masker, satu orang yang sakit. Ya orang yang sakit itu bakal ya semakin berat kan kondisinya. Tapi kalau misalnya 9 orang yang nggak pakai masker, satu orang yang sakit pakai masker, ya otomatis orang yang lainnya nggak akan ketularan gitu. Makanya jadi tujuan masker itu sebenarnya nggak harus jelas untuk orang-orang yang nggak asal beli ya dok ya. Iya nggak asal beli dan tujuannya juga harus jelas untuk orang-orang yang memang pas kondisi daya tubuhnya rendah atau pas lagi sakit biasa seperti itu. Kalau dulu teman saya SMA tuh dia beli masker karena buat nutupin jerawat, buat tren malan fashion gitu kan. Ada bahkan ada yang bentuknya total atau apa di model gitu kan gitu. Ya sebenarnya masker yang bagus yang di dulu kan satu warna aja hijau semua gitu kan. Sekarang ada yang merah, ada yang pink, ada yang surgical mask. Jadi sebenarnya masker yang itu makanya seperti masker orang yang dokter yang operasi. Jadi misalnya seperti surgical mask yang dijual banyak di supermarket itu surgical mask biasa seperti itu. Jadi dia ada 3 lapis sebenarnya. Ada 3 lapisan, bagian luar, yang tengah sama yang dalamnya. Pencegahan selanjutnya apa lagi nih dok? Terus nah itu dia yang sekarang lagi banyak di mana-mana supermarket habis itu masker sama di toko alat kesehatan sama hand sanitizer. Hand sanitizer-nya itu makanya itu sebenarnya kalau memang kita jadi tertularnya itu memang kalau memang misalnya kita lagi di tempat umum nih, misalnya di bis habis megang pegangan misalnya buat gantungan berdiri misalnya di bis itu atau kursi atau ya pegangan di bis itu untuk berdiri itu. Terus kemudian kita nyentuh nggak sengaja, ngelap muka kita atau mata biasanya itu. Tapi nggak tahu ternyata itu mungkin bekas kena, maksudnya orang yang corona itu bisa megang juga, itu lebih bisa aja, maksudnya lebih mudah bisa lebih rentan bisa terkena virusnya juga. Tapi makanya pencegahannya tadi rajin cuci tangan. Cuci tangannya itu sendiri kalau memang sabun ya dok ya. Yang dianjurkan memang baiknya itu pakai sabun, lebih bersih sebenarnya. Tapi itu ada langkahnya juga. Jadi langkahnya itu harus dari 6 langkah. Kalau di rumah sakit tuh kalau misalnya biasa saya promosiin itu 6 langkah. Jadi telapak tangan, terus ini sela-sela jari 2, terus punggung tangan kanan kiri, terus nih kuku ini baru seperti kayak diulek gitu, ujung-ujung kukunya. Jempol ya sama pergelangan. Nah itu harus itu cuci tangan itu dalam 20 detik itu pakai harus 20 air detik. Mengalir sama sabun. Kalau misalnya hand sanitizer itu antiseptik, memang ya sebenarnya antiseptik itu bisa pakai hand sanitizer atau sabun. Jadi pokoknya kalau habis dari mana berpergian rajin cuci tangan untuk sekarang ini ya. Maksudnya kalau lagi seperti ini udah pokoknya kita harus jaga kesehatan. Kalau emang kita sakit ya pakai masker. Kalau emang habis berpergian nggak sengaja pegang misalnya lagi di luar mana pergian, rajin cuci tangan. Bisa pakai sabun atau hand sanitizer tuh yang tadi. Tisu galon nggak bisa ya? Tisu galon sebenarnya nggak ada ininya antiseptiknya ya. Tapi kalau yang
cairan antiseptik itu kan ya pokoknya hampir sama, gerakannya sama seperti pakai sabun biasa seperti itu. Selanjutnya apa lagi nih, Dok? Terus tadi ya memang jadi kalau konsumsi makanan itu juga kita harus yang cukup memang. Makanan Karena pokoknya, sehat ya, Dok ya. ya pokoknya untuk daya tahan tubuh. Makanan juga kalau misalnya memang daging itu dibilangnya itu harus yang matang. Bener-bener apa namanya kalau dikonsumsi itu jangan Mateng, ya. harus matang. Kalau Dan kita jangan masak daging hewan buas. Apalagi yang hewan buas dari Cina, hewan liar Cina. itu dia memang dibilangnya itu memang sebenarnya awalnya itu sebenarnya memang kalau dari Cina itu dibilangnya memang dari hewan liar. Hewan liar itu memang yang di sana yang banyak itu yang dijual di pasar sakit-sakitan. itu, iya itu dari kelelawar, dia bilang seperti itu. Awalnya sebenarnya ya dari virusnya itu memang penyakit ini tuh dari penyebabnya itu memang zoonosis ya, dari hewan ke manusia, terus akhirnya dari manusia ke manusia. Biasa berarti jadi hindari kontak sama hewan, apalagi hewan yang liar. Jadi kalau misalnya kita lagi ke pasar, ya walaupun memang pegang lagi apa namanya di pasar ya binatang apa yang mau kita makan, itu harus cuci tangan setelah itu, rajin cuci tangan. Terus kalau misalnya kita pas lagi sakit juga nih, misalnya Mas Rehan lagi batuk nah, atau bersin, itu kalau misalnya lagi batuk atau bersin itu jangan, kalau kita tahu misalnya batuk itu ada bersin ada etikanya juga kan, jangan yang ke depan yang orang rumbar itu ya. itu kalau bisa sambil Tutupin ini. nah atau seperti dengan lengan kita tutup seperti itu. Kalau batuk atau bersin tutup sama tangan kita. Habis itu atau yang pakai helm nih. atau yang kalau misalnya batuknya parah ya pakai masker. Jadi udah tahu kita sakit ya jangan sampai orang lain juga sakit itu ya. Terus apa lagi ya? Kalau emang sekarang kondisi misalnya lagi sekarang ini lagi orang lain misalnya nanti juga takut nih misalnya kita lagi sakit atau apa, ya udah kalau memang kita kondisi memang kita kurang fit, misalnya Mas Erhan misalnya kerja, ya udahlah biar istirahat aja dulu di rumah. Jadi istirahat yang cukup juga penting, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu maksudnya ya istirahat namanya orang yang normal itu ya sekitar 5-7 jam sehari ya. Itu minimal, terus ya? ya minimal seperti itu. Untuk rata-rata orang dewasa ya seperti itu, 5-7 jam sehari. Terus apa lagi ya? Itu sih sebenarnya kalau lagi banyak itu pakai itu sih. Pokoknya masker itu sama hand sanitizer tujuannya harus jelas. Pokoknya seperti itu. Nggak boleh, maksudnya jangan sampai orang awam jadinya malah disalahartikan. Ya, masker habis sebenarnya juga ada alat yang ini orang juga kemarin saya juga lihat sebenarnya mungkin bisa juga tapi efeknya mungkin kurang ya, pakai tisu basah kadang dibagi 2 terus kita bolongin ujungnya ada bagian yang kita bolongin lubangnya itu untuk cantelan di telinga kita terus kemudian untuk darurat aja Dok ya sebenarnya. Ya untuk darurat, tapi sebaiknya sih memang masker kain gimana? Karena agak kurang juga ya, agak kurang karena dia nggak ada filternya. Hanya kain aja, hanya satu lapisan aja, nggak ada yang untuk kalau filter. Yang ini pakai masker nuklir aja. Itu dia makanya, aduh sebenarnya itu dia ya nggak apa-apa sih. Pokoknya kalau orang ya kayak orang nggak sakit ya buat apa pakai masker, malah bikin sesak aja gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang kena virus corona jangan asal main timbun barang aja gitu kan ya. Kasihan teman-teman yang sakit mah nggak dapat masker ya Dok ya. Iya betul. Nggak langsung tiba-tiba ada orang bersin dijudge corona begini, ada tiba-tiba nimbun makanan sampai kemudian teman-temannya nggak kebagian, akhirnya itu malah yang bikin mati tuh di situ kadang ya Dok ya. Iya betul. Nah, disitulah teman-teman jadi pokoknya terus yang penting juga jangan panik. Pokoknya yang utamanya seperti jangan itu. alay-alay lah. Jangan, panik baru ini aja. Udah pokoknya nggak boleh panik. Yang sans itu loh, santuy. Katanya negara plus 62. Iya, negara tersantuy, ya enggak? Feeling good. Santuy gitu kan. Begitu. Oke. Itu lagi Dok ya. Itu sih. Itu aja ya. Oke. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke.